Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, perang Rusia dan Ukraina telah meletus. Rusia benar-benar menyerang sejumlah kota di Ukraina. Hal ini menimbulkan citra betapa kejamnya perlakuan Rusia terhadap Ukraina. Namun di balik kekejaman yang dilakukan Rusia pada Ukraina, ada fakta mengejutkan berkaitan dengan peradaban Islam di Rusia. Lantas, seperti apa jejak Islam di Rusia? Benarkah ada pesantren dan republik mayoritas Islam di Rusia? Apakah ini pertanda negara komunis menuju Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Islam telah menjadi agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Jumlah kaum muslim yang menetap di negara beruang merah itu diperkirakan mencapai 25 juta dari total penduduk 145 juta. Dari 182 etnis yang tersebar di Rusia, 57 etnis memeluk agama Islam. Populasi umat Islam di Rusia mulai memainkan peranan penting dalam berbagai bidang. Geliat keislaman di Rusia menunjukkan tanda-tanda yang amat menggembirakan karena organisasi keagamaan di Rusia terbilang cukup aktif. Berkembangnya jumlah umat Islam dan meningkatnya peran mereka di Rusia saat ini tentu tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Islam memang sudah mulai bersemi dan berkembang di Rusia sejak abad ke-7 Masehi. Di negara bekas Uni Soviet ini pernah berdiri sejumlah dinasti atau kerajaan Islam. Dinasti Islam tertua di wilayah Rusia adalah Volga Bulgaria atau Volga Kama-Bolgar. Ini adalah sebuah negara para bangsa Bulgaria Muslim yang bersejarah. Negara Islam tersebut berdiri abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Salah satu kerajaan Islam yang paling lama berkuasa di Rusia adalah Khanate Crimea. Kerajaan tersebut mulai berdiri sejak 1441 Masehi, tapi kemudian jatuh pada 1783 Masehi. Khanate Crimea pernah berada di bawah dua kekuasaan, yakni kekuasaan Tatar Crimea dan kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani. Ketika itu, Crimea menjadi wilayah protektorat. Di Tatarstan, sebuah negara federasi Rusia pada abad ke-15 hingga 16 Masehi, juga pernah berdiri sebuah kerajaan Islam bernama Khanate Kazan. Dinasti Islam itu menduduki bekas wilayah Volga Bulgaria. Pemimpin dinasti Islam tersebut merupakan keturunan dari Timur Leng, yang merupakan penguasa Islam terkemuka di Asia Tengah, yang juga masih cucu Genghis Khan. Khanate Kazan meliputi wilayah Tatarstan, Maria, Chupasya, Mordovia, bagian dari Udmurtia, dan Bashkortostan. Sedangkan di Dagestan, sampai berdiri Afar Khanate, sebuah negara muslim yang berumur panjang mulai awal abad ke-13 hingga ke-19 Masehi. Kerajaan itu berdiri setelah jatuhnya kerajaan Kristen Sarir pada awal abad ke-12 Masehi. Hingga kini, Islam terus berkembang di negara yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Setelah mengetahui jejak perkembangan agama Islam di Rusia, mari kita lanjut menengok pesantren dan aktivitas keagamaan yang ada di Rusia. Siapa sangka bahwa di Rusia terdapat pesantren terbesar. Aktivitas keagamaan dalam pesantren tersebut terbilang cukup aktif. Keberadaan pesantren yang terdapat di Rusia tentu menarik perhatian publik. Pesantren di Rusia cukup bikin kagum. Bagaimana mungkin Rusia yang punya latar belakang sebagai negara komunis justru memiliki pesantren? Sama seperti fungsi pesantren di Indonesia, pesantren di Rusia juga berguna untuk tempat para santri menuntut ilmu agama. Bukti perkembangan pesantren yang ada di Rusia terekam dalam sebuah video. Dalam video tersebut menunjukkan semua santriwati mengenakan hijab yang anggun, sedang mengikuti pelajaran, seperti layaknya para santri Indonesia. Para santri di pesantren Rusia juga tekun mendalami ilmu agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari buku-buku dan papan tulisnya yang menggunakan bahasa Arab. Hal ini menandakan bahwa perkembangan Islam di Rusia sudah sangat pesat. Para santri di pesantren Rusia juga mendalami sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik dari etika, sifat, dan moralnya melalui sirah nabawiyah. Bangunan pesantren juga tampak indah dengan nuansa warna coklat. Gedungnya tampak megah dengan nuansa klasik. Ukiran bahasa Arab dan motif turut menghias. Terdapat ruang ibadah yang tak kalah cantik, lukisan indah di plafon, ditambah lagi lampu besar yang memanjakan mata. Meskipun belum jelas apakah yang di video itu benar pesantren atau hanya lembaga belajar. Nyatanya, di Rusia memang benar ada pesantren. Buktinya ada pesantren Ramadan yang diadakan oleh Dewan Mufti Rusia ketika bulan suci tiba. Tak hanya pesantren, masjid-masjid di Rusia pun kian hari bertambah banyak. Vladimir Putin bahkan menyatakan
rasa bangganya saat meresmikan salah satu masjid di Rusia. Benarkah masjid yang diresmikan Presiden Rusia Vladimir Putin termasuk masjid terbesar di Eropa? Vladimir Putin meresmikan Masjid Prophet Muhammad pada 23 Agustus 2019 lalu. Masjid Prophet Muhammad diklaim sebagai masjid terbesar di Eropa. Putin mengatakan bahwa masjid tersebut akan menjadi pusat spiritualitas dan pendidikan, di mana nantinya akan menyatukan seluruh agama yang berbeda. Putin juga memuji para pemimpin muslim di Rusia. Umat muslim Rusia telah kembali setelah memberikan kontribusi besar bagi sejarah Rusia. Nilai-nilai humanis seperti juga agama lainnya yang mengajarkan keadilan, belas kasihan, dan mencintai orang lain ada di Islam. Begitu kata Vladimir Putin. Masjid ini terletak di kota Sochi, Chechnya. Chechnya adalah negara federasi Rusia dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Otoritas setempat mengatakan total bagian dalam dan luar masjid bisa menampung 70.000 jamaah. Masjid Prophet Muhammad memiliki halaman luas dengan total mencapai 9.700 meter persegi. Pembangunan masjid ini diinisiasi oleh seorang pemimpin muslim bernama Ramzan Kadyrov. Ia sekaligus merupakan sekutu Presiden Rusia. Masjid ini memiliki desain yang megah dengan gedung berwarna putih dan lantai marmer berkualitas dari Pulai Tassos, Yunani. Marmer tersebut sama dengan marmer yang digunakan pada Masjidil Haram di Mekah. Terdapat 4 menara setinggi 63 meter di setiap sudut masjid, serta kubah utama berukuran besar dengan beberapa kubah kecil lain yang berada di sekitarnya. Bagian dalam masjid terdapat karpet bernuansa biru. Pemilihan warna karpet tujuan utamanya untuk memberikan kesejukan dan ketenangan ketika berada di masjid ini. Tersedia pekarangan luas dengan sejumlah air mancur untuk memperindah keberadaan masjid. Untuk arsitekturnya, Masjid Prophet Muhammad mengombinasikan langgam Arab, Persia, Asia Tengah, dan Bizantium. Masjid ini menggunakan desain berteknologi mutakhir. Adapun pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 2012, yang artinya butuh waktu selama 7 tahun untuk menyelesaikan keseluruhan bangunan. Dalam peresmiannya 3 tahun lalu, Putin memberikan selamat kepada semua warga Chechnya atas peresmian Masjid Prophet Muhammad. Menurut Putin, penyelesaian proyek megah yang luar biasa ini betul-betul merupakan momen penting bagi penduduk Sali dan seluruh Republik Chechnya yang memeluk Islam. Putin bahkan berpesan, masjid baru ini akan menjadi pusat penyebaran nilai-nilai Islam yang sejati dan abadi, serta pusat kehidupan beragama dan budaya umat Islam di seluruh wilayah ini. Di Rusia, sejumlah masjid diperkirakan lebih dari 4.750 buah. Di Dagestan terdapat sedikitnya 3.000 masjid. Sedangkan di Tatarstan, dalam 10 tahun terakhir, telah mencapai lebih dari 1.000 masjid. Sahabat beriman, kehidupan muslim di Rusia saat ini juga kian membaik dibanding pemerintahan komunis dulu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi muslim di Rusia. Apakah ini pertanda negara komunis menuju Islam? Kita lihat saja nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.